Tidak harus saudara berhenti semua dari Bank Mandiri lalu beta mau jadi pendeta. Tidak harus begitu, saudara. Tidak harus semua jadi pendeta. Lalu kalau semua jadi pendeta, siapa yang jadi jemaat? Tapi paling tidak Anda menjadi terang. Itu yang penting. Karena banyak pendeta juga sekarang tidak jadi terang. Banyak pendeta sekarang selingkuh. Nah, makanya kita perlu tertanam sungguh-sungguh dalam Tuhan, mencintai Tuhan sungguh-sungguh, mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, hidup dalam firman sungguh-sungguh, supaya saudara-saudara betul-betul kita jadi orang yang dalam pekerjaan kita bekerja dengan jujur, bukan tipu. Kan banyak orang yang supaya dapat untung besar ya tipu. Tapi kan kasihan saudara. Saudara dapat uang banyak dari hasil tipu, tapi hasil tipu itu saudara bawa pulang di rumah, lalu kasih makan suamimu, kasih makan istrimu, lalu kasih makan anakmu. Lalu kalau sakit kanker baru lu baterai, Tuhan kenapa begini? Kenapa begini apa? Lu makan doi mah. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16 menjadi dasar dari pembahasan kita. Kalau sudah dapat kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, dan 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap mereka yang tidak sekedar mendengar firman, tapi dimampukan oleh Roh Kudus untuk melakukan firman. Karena tentu yang Tuhan mau dalam hidup ini tidak sekedar hanya menjadi pendengar firman, ya, tapi lebih daripada itu melakukan firman. Waktu kita dengar firman dan kita lakukan firman Tuhan, itu merupakan bentuk cinta kita atau kasih kita kepada Tuhan. Seturut Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15 mengatakan begitu. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, ya. Juga di bagian yang lain, ya, Yohanes pasal 15 ayat yang ke-14 juga mengatakan bahwa kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi memang kita dituntut tidak hanya sekedar menjadi pendengar firman, tapi menjadi pelaku firman. Ya, pertama-tama saya berterima kasih dulu kepada keluarga besar Bank Mandiri yang telah mengizinkan saya, mengundang saya untuk bisa menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih buat pimpinan dan semua karyawan. Saya percaya bahwa saya bisa berdiri di sini itu ada dalam rencana Tuhan. Nah, Bapak Ibu, dari bagian firman Tuhan yang kita baca, Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16, saya diberikan tema yaitu diutus untuk menjadi berkat. Ini tema yang dikirimkan kepada saya. Awalnya temanya bebas. Oke, saya bilang oke, saya sudah siapkan temanya. Tapi setelah saya kirimkan lalu ada pergantian lagi, bilang oh, tema yang diminta oleh pimpinan itu ini, diutus untuk menjadi berkat. Bapak Ibu saudara diberkati oleh Tuhan. Tentu kita sepakat saudara bahwa Tuhan mendesain kita itu saudara tidak mungkin tanpa tujuan. Selalu ada tujuan dari apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Karena Tuhan tidak sama dengan manusia. Kalau manusia itu kadang-kadang dia buat sesuatu, dia tidak tahu tujuan dari apa yang dia lakukan. Tapi beda dengan Tuhan. Tuhan yang kita puji, Tuhan yang kita sembah, bukan Tuhan yang mendesain kita saudara tanpa tujuan. Bukan Tuhan yang menempatkan kita di Bank Mandiri tanpa tujuan. Tuhan itu selalu punya tujuan di dalam kehidupan kita. Kalau kita kembali ke belakang saudara, dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26, saudara, di situ kan Alkitab mengatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka, kata supaya mereka itu berbicara tentang tujuan, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Tuhan melakukan sesuatu tidak mungkin tanpa tujuan, pasti ada tujuan. Saudara, Kejadian 2 ayat yang ke-15, firman Tuhan berkata, Allah mengambil manusia lalu menempatkan manusia itu saudara di Taman Eden. Lalu dikatakan di situ bahwa dia menempatkan manusia di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi Tuhan menempatkan manusia itu ada tujuan. Waktu dia tempatkan manusia di Taman Eden ada tujuan untuk apa? Mengusahakan dan memelihara taman itu. Tidak mungkin Tuhan
mendesain setiap kita, saudara, mengizinkan kita ada di sini, bekerja di Bank Mandiri, saudara, di area masing-masing, tidak mungkin tanpa tujuan. Selalu ada tujuan di situ. Dalam Perjanjian Baru, Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10 bilang begini, Bapak Ibu, ya, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ini menarik, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Nah, ini tujuannya apa? Untuk melakukan pekerjaan baik, bukan pekerjaan buruk yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi memang Tuhan itu mendesain kita atau mengizinkan kita ada di satu tempat, saudara, itu selalu punya maksud dan tujuan Tuhan, saudara, ya. Diperkuat lagi di dalam Amsal 16 ayat yang keempat, Bapak Ibu. Amsal 16 ayat yang keempat bilang begini, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Jadi Tuhan tidak pernah mendesain kita, menciptakan manusia dengan tanpa tujuan, hanya cipta-cipta, hanya buat-buat tanpa tujuan. Itu tidak ada, saudara. Dia desain kita ada tujuan. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Dalam terjemahan Sederhana Indonesia, dia bilang begini, ada tujuan di balik segala hal yang Tuhan jadikan. Jadi sangat tidak mungkin, saudara, ya, tidak ada tujuan di dalam kehidupan kita, termasuk apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Kesedihan kah? Apalagi, saudara, rasa sakit kah? Entah sakit fisik, ya, sakit batin, saudara, ya, karena diperlakukan yang tidak adil dari orang dan lain sebagainya. Tuhan izinkan semua terjadi, itu pasti punya tujuan. Tujuannya adalah supaya kita bergantung penuh kepada Tuhan. Amin, saudara. Tidak mungkin hidup tuh nyaman-nyaman. Hidup kalau nyaman-nyaman orang bisa lupa Tuhan, loh, saudara. Hidup memang mesti ada tetapi, mesti ada sedikit lika-liku. Itu baru namanya hidup. Supaya kita tahu bergantung kepada Tuhan. Amin, saudara. Apalagi saya ini bicara di hadapan Bapak Ibu saudara yang bukan duduk-duduk, tidak ada kerja. Ini orang kerja semua, saudara. Ya. Dan saya berharap saudara bahwa kita adalah orang-orang yang memahami, saudara, bahwa kita ada untuk maksud dan tujuan. Kalau kita tidak tahu kita ada untuk maksud dan tujuan, itu yang repot, saudara. Kadang-kadang kita hidup semau gua, kita hidup ya tidak peduli Tuhan, padahal Tuhan yang ciptakan kita, tapi kita bikin diri ini seolah-olah ini hidup kita pun. Saya suka melihat banyak orang begitu, karena dia pekerjaan bagus, toh, kerja di Bank Mandiri, gaji besar, ya toh, lalu dia apa, saudara, mungkin pimpinan di mana, area mana, begitu Tuhan izinkan dia. Kadang-kadang ada orang-orang tertentu yang saya lihat sombong sekali, banyak yang begitu. Tapi saya berharap di sini tidak ada. Dari muka-muka ini kelihatan muka baik semua, ya. Tuhan tolong, ya. Muka baik semua, tidak ada yang sombong-sombong begitu, ya. Tuhan tahu, pimpinan tidak tahu, saya juga tidak tahu, tapi Tuhan tahu, ya, saudara. Jangan ada yang sombong, karena semua kan berasal daripada Tuhan. Amin, saudara. Kekuatan daripada Tuhan, apalagi berkat-berkat dari Tuhan, nafas hidup pun itu dari Tuhan, saudara. Firman Tuhan berkata, kalau tidak salah Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7, saudara, Allah mengembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia, sehingga manusia itu dikatakan makhluk yang hidup, saudara. Dia yang berikan nafas cuma-cuma kepada kita tanpa bayar. Dia bisa ambil kembali ini nafas kapanpun, saudara, karena dia punya. Tidak ada yang berani protes. Nah, sekarang kita bernafas enak nih, Bapak Ibu saudara. Mari hidup, saudara, untuk memuliakan Tuhan. Tentu Tuhan izinkan kita ada, masih ada Tuhan izinkan kita masih ada di dalam dunia, ya, untuk memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan. Di kantor kita, ya, memuliakan Tuhan di kantor, saudara. Jadi berkat di sini, berdampak di sini. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Jadi sangat tidak mungkin, saudara, dalam hidup ini tidak ada tujuan. Bahkan hal-hal sulit yang kita alami dalam hidup ini, kesedihan-kesedihan yang kita alami dalam hidup ini, saudara, Tuhan izinkan semua. Bukankah firman Tuhan berkata, Roma pasal 8 ayat 28, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah bekerja itu tidak hanya sekedar dalam situasi-situasi yang enak saja. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita ada dalam situasi yang sulit, tapi semua ada dalam kendali Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, kembali kepada
Pembahasan kita Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16 ini kan merupakan percakapan Yesus dengan murid-murid. Dan kalau saudara baca di dalam Yohanes 15 secara utuh, saudara, maka saudara bisa menemukan dalam percakapan Yesus bersama dengan murid-murid apa-apa saja yang Yesus bicarakan. Yesus bicarakan tentang aku pokok anggur, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Ya, di luar aku kamu tidak bisa apa-apa tanpa Yesus. Saudara baca lagi, saudara menemukan Yesus bicara tentang kasih. Yesus memerintahkan tentang bagaimana mereka harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Kalau saudara baca lagi, Yesus menyatakan bahwa kita ini sahabat-sahabatnya, saudara. Ya, Yesus juga ingatkan bahwa kalau ikut Yesus, ikut Tuhan, saudara, dunia membenci kamu. Ya, tapi jangan takut dan gelisah, karena di akhir dari pasal 15 dia bilang ada Roh Kudus yang menghibur. Tapi fokus saya, saudara, tentu di ayat 16 yang berkaitan dengan tema saudara, diutus untuk menjadi berkat. Ya, coba kita perhatikan dulu di ayat 16. Di ayat 16 dari Yohanes pasal 15, ya, ada dua hal yang bisa kita pelajari di sini, saudara, ya. Yang tentu yang pertama adalah tentang pemilihan Tuhan, saudara, ya. Dikatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu dan aku yang telah menetapkan kamu. Frasa ini, saudara, aku yang memilih kamu, bukan kamu yang pilih aku, adalah pernyataan yang kuat dari mulut Yesus sendiri yang menekankan inisiatif Tuhan dalam pemilihannya. Yesus memilih kita, saudara, bukan karena kebaikan kita, saudara. Yesus memilih kita bukan karena jabatan kita, bukan karena pangkat kita, saudara, status sosial kita, tapi tentu Yesus memilih kita, saudara, itu semata-mata karena anugerahnya. Yesus pilih murid-murid pada waktu itu, saudara, untuk menjadi penjala manusia. Sebelumnya kan mereka penjala ikan, saudara, tapi Yesus panggil mereka. Mereka kan cuma penjala ikan, cuma orang yang status sosialnya biasa saja. Tapi Tuhan pakai mereka, saudara, untuk bisa melakukan pekerjaan Tuhan yang luar biasa, saudara. Misalnya di dalam Matius pasal 4 ayat 19 sampai ayat 22, di sini dikatakan begini, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ini mula-mula kepada Petrus dan Andreas. Lalu, saudara, mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Lalu ayat berikut dikatakan, ya, dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, ya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang mereka membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Jadi waktu Yesus panggil mereka, mari ikut aku, kujadikan engkau penjala manusia, tidak lagi penjala ikan. Mereka tinggalkan semua lalu mereka ikut Yesus, saudara, ya. Ini tentu tidak bisa saudara terima lurus-lurus, saudara, karena ini panggilan khusus bagi mereka, ya. Tidak harus saudara berhenti semua dari Bank Mandiri lalu beta mau jadi pendeta. Tidak harus begitu, saudara. Tidak harus semua jadi pendeta. Lalu kalau semua jadi pendeta, siapa yang jadi jemaat? Tapi paling tidak Anda menjadi terang, itu yang penting. Karena banyak pendeta juga sekarang tidak jadi terang. Banyak pendeta sekarang selingkuh. Nah, artinya bahwa yang paling penting, saudara, bukan soal jadi pendeta, saudara, tapi bagaimana Anda bisa jadi terang, saudara. Hidup Anda itu memuliakan Tuhan dalam pekerjaan Anda. Orang bisa rasa bahwa Anda ini orang yang jujur, Anda ini kerjanya luar biasa. Nah, ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, saudara. Kalau kita bawa dalam konteks dunia kerja, dalam hal Tuhan yang memilih, saudara, ya, tentu kita perlu sadari bahwa kita bisa bekerja di Bank Mandiri ini karena Tuhan. Amin, saudara. Mungkin saudara berpikir bahwa beta yang capek, beta yang masuk lamaran sana sini, supi di beberapa bank, tapi pada akhirnya Bank Mandiri yang terima. Beta yang capek. Benar, kamu capek. Memang begitu toh. Kan kita ini berdoa dan bekerja. Kamu hanya berdoa saja lalu tidak kasih masuk lamaran, kamu tidak akan dapat apa-apa. Amin kok. Mau dipromosi mesti kerja keras, bukan hanya berdoa. Berdoa dan kerja keras supaya Tuhan promosi lewat pimpinan. Kira-kira begitu. Tuhan kalau promosi orang tuh, aduh, dia kalau angkat orang siapa yang bisa kasih turun? Kan tidak ada. Amin, ya. Makanya tidak perlu kita cari muka sana. Kan ada orang yang begitu, mau naik jabatan mesti cari muka. Dia muka sudah ada, tapi cari muka begitu. Banyak yang begitu, saudara, cari muka segala macam, apapun dia buat, hal busuk pun dia buat, yang penting naik jabatan. Tidak perlu, Anda kerja bersih saja. Kalau Tuhan yang angkat, saya mau tanya siapa yang bisa kasih turun Anda? Tidak ada yang bisa kasih turun Anda, termasuk pimpinan mau kasih turun Anda pun tidak bisa kalau Tuhan yang angkat. Amin. Karena memang tangan Tuhan lebih hebat dari tangan siapapun, saudara.
Nah, kalau kita bawa dalam konteks dunia kerja, kita seringkali merasa bahwa kalau kita bekerja di tempat ini itu karena pilihan kita, ya. Karena pilihan kita, karena usaha kita. Tapi sebenarnya ini ada dalam rencananya, saudara. Tuhanlah yang memilih kita untuk berada di sini, ya. Jadi kita bisa bekerja di Bank Mandiri itu karena Tuhan, saudara. Tuhan yang pilih, saudara, bukan karena kuat dan gagah saudara. Tuhan yang tempatkan saudara di sini. Nah, kalau Tuhan tempatkan di sini, ada tujuan yang harus kita lakukan buat Tuhan. Kalau Dia sudah tempatkan kita kerja di sini. Karena di ayat 16b kalau kita perhatikan, ya. Di sini dikatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Dan di sini dia katakan, dan aku telah menetapkan kamu. Kata ditetapkan ini dari kata Yunani, dia menggunakan kata titemi. Kata titemi ini memiliki arti dasar meletakkan atau menempatkan. Jadi secara figuratif, kata ini juga bisa berarti menetapkan sesuatu atau menentukan sesuatu. Jadi Tuhan yang tentukan kita kerja di sini. Amin. Benar, Anda berusaha, tapi dari sisi Tuhan, sisi rencana kekekalan Tuhan, Dia memang tempatkan saudara di sini. Dia yang pilih saudara, Dia yang tetapkan saudara, Dia yang pilih saudara, Dia yang utus saudara kerja di sini, Bank Mandiri. Bukan karena kuat dan gagah saudara. Ya, karena tentu saudara, ya, tidak ada sesuatu yang terjadi di luar kendali Tuhan. Tidak ada. Semua ada dalam kendali Tuhan. Amsal 19 ayat 21 bilang begini, banyaklah rancangan di hati manusia. Di hati kita ini banyak rancangan, saudara. Mau kerja di sini, mau kerja di sini. Sebelum saudara kerja di sini, ya, di Bank Mandiri, mungkin Anda berpikir mau kerja inilah, mau kerja itulah, mau kerja di bank inilah, bank itulah, mau kerja di bank yang di baju warna biru muda lah, segala macam, kuning, nah, pokoknya Anda punya keinginan masing-masing, saudara. Tapi tentu Alkitab bilang bahwa banyaklah rancangan di hati manusia, tapi Amsal 19 ayat 21 bilang, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Amin. Jadi semua itu tentu ada dalam keputusan Tuhan, semua ada di dalam kemauan Tuhan, saudara, kendali Tuhan. Amsal 16 ayat 9 juga bilang begini, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Kita hanya sampai di banyaklah rancangan di hati kita, ya. Kita hanya sampai di hati manusia memikir-mikirkan jalannya. Tapi di bagian ini Amsal 19 ayat 9 katakan, tetapi Tuhan yang menentukan arah langkahnya. Semua Tuhan. Amin. Semua Tuhan yang atur, saudara. Yang berikut, Amsal 16 ayat 33. Undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Dengan bagian ini, jelas Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa Tuhanlah yang memilih kita, sehingga kita ada di sini dan bekerja. Betapa kita harus penuh dengan syukur karena kebaikan Tuhan. Saya berharap tidak ada kita yang menyombongkan diri, ya, tidak ada kita yang merasa diri hebat, merasa diri orang lain rendah. Anda lebih luar biasa karena Anda kerja di sini, ya. Cara pandang saudara juga mulai berubah. Kadang-kadang orang begitu. Kalau Tuhan angkat makin tinggi, saudara, cara pandangnya itu mulai berbeda. Cara dia melihat seseorang itu mulai beda. Apalagi itu orang tuh di kelas agak di bawah, oh itu dia sombong mati. Dia berpikir, wih, dia tuh tuan besar, satu tuh anak kecil bodoh. Jangan. Semakin tinggi Tuhan angkat Anda, semakin tinggi jabatan Anda, semakin rendah hati. Itu yang Tuhan mau. Amin. Karena Tuhan tuh paling jengkel orang sombong. Sebelum dia pukul. Amsal 16 ayat 18 kalau tidak salah bilang begitu, saudara. Jadi jangan kita jadi orang yang sombong. Mari kita jadi orang yang betul-betul mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Jadi jelas bahwa Tuhan yang pilih kita, sehingga kita ada di sini dan bekerja. Tapi lebih daripada itu, yang paling membahagiakan setiap kita tuh bukan tentang kita kerja di Bank Mandiri, kita pun gaji berapa, kita pun pencapaian seperti apa. Bukan itu yang paling penting. Yang paling penting adalah Tuhan pilih kita untuk diselamatkan. Itu paling penting. Amin, saudara. Apa gunanya kita senang-senang di dunia dengan duit yang banyak, dengan semua yang kita punya, tapi kita hanya senang di sini, saudara. Ya, lalu kita mati masuk neraka karena sudah percaya Yesus, itu percuma. Kan kasihan, saudara. Lebih baik kita hidup di sini, secara jasmani hidup kita diberkati, tapi secara rohani kita betul-betul menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin. Tidak bisa jadi orang yang main-main, saudara, diberkati. Karena setelah ini, saudara, kita ini kan pasti mati, toh. Meskipun kita tidak tahu nih, kita mati ini kapan, tidak ada yang tahu, tapi pasti mati, saudara, ya. Nah, setelah kita mati itu, saudara, kita akan berada di kehidupan yang kekal, sorga atau neraka, saudara. Saya berharap kita semua mau pergi sorga, amin, saudara. Yang mau pergi sorga, yang mesti percaya Yesus, saudara, tidak bisa tidak. Karena saya dengar kadang-kadang khotbah-khotbah di ibadah penghiburan, ibadah pemakaman, mereka tidak kasih jelas
Ya, mereka khotbah di tempat pemakaman, saudara, lalu orang begitu banyak. Ya, mereka bilang nanti yang meninggal ini, almarhum ini, ya akan ke sorga. Pasti begitu para babiru. Jadi pikir hanya satu tempat sah. Kan ada dua tempat, saudara. Sorga dan neraka. Yang percayalah yang ke sorga, yang percaya sungguh-sungguh itu yang ke sorga. Tapi yang percaya menggila, yang tidak sungguh-sungguh dong, ya tentu tidak mungkin ke sorga, Bapak Ibu. Karena kalau Bapak Ibu baca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, Yesus bilang begini, ya. Jangan gelisah hatimu, ini Yesus bilang kepada murid-murid, jangan gelisah hatimu, ya. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dia bilang, toh, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali menjemput kamu pergi ke sana. Tapi orang-orang yang pergi ke rumah yang dia siapkan, ya tentu saudara baca di ayat 1 tadi, kata kuncinya adalah percaya. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Bagaimana mungkin Anda mau pergi ke tempat yang Yesus sediakan tanpa percaya kepada Dia? Itu tidak mungkin. Amin, saudara. Yohanes 3 ayat yang ke-16 bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara ingat baik-baik ayat itu. Percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti yang tidak percaya tidak diberikan kehidupan kekal. Amin. Bahkan dia bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada orang yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Jadi memang penting bagi kita, saudara, untuk mengerti betul kita dipanggil untuk kerja di sini dengan tujuan tertentu. Tapi lebih luar biasa yang perlu kita tahu bahwa, saudara, kita dipilih untuk diselamatkan. Itu luar biasa. Karena 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13 bilang begini, akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Saya suka ini kalimat, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan. Saudara diberkati oleh Tuhan. Itu tentu merupakan hal yang membuat kita sangat berbahagia, melebihi kebahagiaan apapun, ya. Keselamatan itu kan luar biasa, saudara. Dan kalau bicara tentang keselamatan itu kan kasih karunia, anugerah, ya. Kalau agama lain, kalau agama lain itu untuk selamat, coba saudara tanya agama lain, ya, mereka berbuat amal, saudara tanya untuk apa? Mereka akan bilang untuk selamat. Tapi kita Kristen ini beda, Bapak Ibu. Kita ini beda. Keselamatan itu bukan karena perbuatan baik. Keselamatan itu anugerah, pemberian cuma-cuma, ya, yang Tuhan berikan kepada kita yang sebenarnya tidak layak menerimanya, tapi Dia berikan bagi kita. Itu namanya kasih karunia. Keselamatan itu kasih karunia seturut Efesus pasal 2 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Tapi saya tidak perlu buka, saudara catat saja, saudara baca di rumah, nanti buang banyak waktu. Kira-kira begitu, saudara. Betapa kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang luar biasa. Itu yang pertama. Bagian yang kedua, yang berikut adalah tujuan Tuhan memilih dan menetapkan kita itu untuk apa, saudara? Ya, tentu tujuan Tuhan, saudara, di ayat 16 dari Yohanes 15 dikatakan bahwa supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Jadi Tuhan itu pilih kita, tetapkan kita supaya kita berbuah. Sama juga dengan tema saudara. Kita ini dipilih, dipanggil, diutus ke sini atau ke area kantor cabang masing-masing, ya, Bank Mandiri, saudara, itu untuk jadi berkat di sana, untuk berbuah, saudara, diberkati oleh Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Tuhan pilih kita, utus kita, tujuannya jadi berkat. Dan menjadi berkat adalah manifestasi dari hidup yang berbuah. Menghasilkan buah, ya tentu dalam hal ini menjadi berkat, berarti memberi dampak positif, ya, dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Kalau kita mau bawa dalam konteks dunia kerja atau pekerjaan-pekerjaan kita, menghasilkan buah dalam hal ini menjadi berkat, berarti memberi dampak positif dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Bukankah Alkitab kan mengatakan bahwa kita memang harus menjadi garam dan terang dunia. Garam dan terang dunia itu maksudnya kita berdampak. Jadi saya ada dengar khotbah di Bank Mandiri itu ada sedikit singgung tentang bagaimana kita harus jadi pengaruh, kita harus jadi dampak di kantor kita masing-masing. Kan bikin malu kita kantong Kristen tapi bukan kita yang jadi dampak, bukan kita yang memberi pengaruh, malah agama lain yang memberi pengaruh.
kita malah hidup hanya bikin sial, bikin jengkel orang. Itu kan tidak bagus, saudara. Baru kita bilang kita ini kantong Kristen. Saya berharap kita tidak seperti itu. Karena Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 bilang begini, Bapak Ibu, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Maksudnya kita memberi dampak, saudara. Ya. Maksudnya adalah kita memberi pengaruh di dalam setiap pekerjaan-pekerjaan kita. Saudara diberkati oleh Tuhan. Nah kalau begitu, ciri-ciri orang yang jadi berkat atau memberi dampak positif dalam pekerjaan itu seperti apa? Yang pertama, saudara, bekerja dengan segenap hati, bukan dengan setengah hati. Bekerja harus totalitas, saudara. Bekerja harus dengan segenap hati. Tapi kita bekerja segenap hati ini, ya kita bekerja seperti untuk Tuhan. Karena memang begini, untuk segala sesuatu yang kita kerjakan bagi kemuliaan Tuhan, meskipun kita kerja di Bank Mandiri, tapi fokus kita ini kan Tuhan. Berarti apa saja yang dikerjakan oleh tangan kita, fokusnya Tuhan harus dimuliakan. Kalau untuk urusan Tuhan harus dimuliakan, tidak bisa kerja setengah. Kerjanya mesti total, kerja mesti sungguh-sungguh, kerja mesti dengan segenap hati. Itu baru luar biasa. Karena banyak orang yang sudah dikasih berkat kerja di bank, ya toh, orang cari kerja sekarang ini susah. Kita dapat kerja di bank, tapi kita kerja tidak dengan segenap hati. Itu kan ada, saudara. Kerja dengan setengah hati. Biasanya orang yang bekerja dengan setengah hati itu diwarnai dengan pengeluhan, diwarnai dengan keterpaksaan, diwarnai dengan hitung-hitungan. Bisa bantu, mengomel terus. Itu biasanya begitu. Kerja tidak dengan hati itu. Sesuatu yang dilakukan dengan hati, amin, saudara. Sesuatu yang dilakukan dengan hati itu akan sampai ke hati, saudara. Tapi banyak orang yang kerja tidak dengan hati. Makanya bikin jengkel orang tuh banyak, saudara. Kerja berhitung. Tapi giliran orang lain naik jabatan, dia yang sewot. Dia protes, kenapa itu? Kenapa? Kalau protes apa ke Tuhan yang angkat dia? Nah, coba kamu protes, ini kamu rajin sedikit baik. Pamokol maaf, dia kalau omong tuh paling hebat su. Omong Alkitab dia paling tahu. Setiap pagi dia posting ayat. Saya tidak bilang salah, bagus. Tapi mesti sesuai dengan hidup juga. Posting ayat, ayo. Belajarlah dari semut, jangan malas. Dia masuk jam 10. Oh jadi apa? Tidak jadi teladan, hanya menang di kasih story ayat. Jangan begitu. Kerja mesti dengan segenap hati. Tidak boleh dengan setengah hati. Orang yang kerja dengan sepenuh hati, saudara, kerjanya rajin, bukan malas. Amin kok. Tuhan suka kasih berkat. Kerja pemalas. Dia datang sini tuh, ya pokoknya pas ada bos, dia datang ikut. Briefing pagi juga kadang-kadang begitu-begitu sah. Kadang sore baru diiko. Dia tinggal rubah-rubah sah. Pagi dia iko, sore dia iko. Kalau pagi dan sore dia iko, itu pas semua habis. Memang lu ini memang mau jadi apa? Suka kerja enak, sini orang lain ada susah di sana cari kerja. Tapi banyak yang begitu. Tahu dia kerja nih, dia pu otak lari di mana? Dia pu hati sone tertuju kepada Tuhan. Orang kalau kerja sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan, bukan pimpinan yang dia senang. Dia fokusnya Tuhan yang senang. Karena kalau Tuhan senang, pimpinan juga pasti senang, toh. Amin. Datang pagi nah, bikin malu-malu Tuhan pun nama. Kira-kira begitu, saudara. Kita semua Kristen baru yang bukan agama Kristen datang lebih duluan dari kotong karena mana? Ya toh. Datang lebih pagi, datang lebih awal, suruh apa-apa. Sampai nama ngomel, kau tempung disuruh apa sedikit, ngomel, ngiri. Dia ngomel lebih banyak daripada dia pun kerja. Nah itu ada. Orang yang tidak kerja dengan hati itu, dia buka laptop, kelihatan kerja, sudah lebih baik. Dia nonton live. Ada begitu, saudara. Banyak yang model begitu. Jadi kalau pimpinan tanya, berjalan lah, kerja apa-apa, siap. Bos jalan, dia juga jalan. Bos jalan, dia juga jalan. Bos jalan, dia angkat kaki di meja, mulai stalking apa tuh? Ya, TikTok nah. Nanti baru lihat karena mantan jalan dengan yang lain baru mulai sakit hati. Dia, dulu kok kerja bukan bermain handphone. Jam kerja ya kerja. Jam main handphone ya main handphone, saudara. Ya, kalau jam kerja ya sungguh-sungguh kerja. Apalagi sekarang kan orang ini banyak main game. Bukan anak kecil saya main game. Tua-tua dong ini main game. Ya anak suanam ada main game. Saya pikir kerja, orang main game. Sebegitu ada yang bawa catur di dalam kantor, lu mau bikin apa? Sebentar dulu baru bermain. Tapi tuh, pokoknya dia protes pimpinan terus. Pokoknya besok mau tahu, beta harus naik gaji. Naik lu pun gaji, karena aku model lu begini, pamokol, pamalas begini. Saudara, Alkitab tuh omong apa saja ada, saudara. Pamalas,
Ada. Amsal 6 ayat 6 sampai ayat 10 dia bilang, belajar dari semut. Untuk yang pemalas-pemalas kerja dong, ya. Alkitab tidak memberi rekomendasi untuk belajar dari Pak Bobi Lianto, tidak. Atau orang-orang hebat di Kota Kupang, tidak. Belajar dari semut, binatang kecil, belajar dari semut. Karena Alkitab bilang begini, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Pernah sudah lihat semut bergosip? Saudara lihat di bawah, ini satu nih, dia ada berjalan ini, tidak ada saudara. Dia ada cari makan, tidak ada duduk ngerumpi bawa orang, tidak ada, semua tidak ada. Mereka kerja. Betul Alkitab yang bilang, ya. Biarpun tidak ada pemimpinnya, ini semut, tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas. Soalnya ada pemimpin, soalnya ada yang atur, kerja. Ketemu lain, Bu, kerja kalau ada pimpinan. Betul toh? Berarti kita lebih rendah dari semut. Kalau ada bos dulu, kalau ada pimpinan dulu baru ketemu raba semua. Sebenarnya kita pun kerjaan itu ya bukan raba kabel, itu urusan yang lain. Mereka mau raba semua, kayak mau makan puji itu. AC jadi mau kasih bersih, bagian kamu bukan AC. Tapi karena mungkin mau sok atau mau kasih tunjuk, sampai semua dia mau raba tersalah, kabel talanja lu karena strom baru lu tahu. Maksudnya pas-pas juga, tapi kan biasa begitu. Ada orang yang begitu, cari muka sekali. Ya. Belajar dari semut, ini jam pemalas, dia tidak ada pengatur, tidak ada penguasa, tidak ada pemimpin, dia tetap kerja. Luar biasa saudara, ya. Lalu ayat yang berikut ya dari Amsal 6, hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Ada yang datang kantor tuh hanya untuk tidur. Betul ini. Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Sudah lihat. Nah, ayat 10, itu ayat 9, ayat 10. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi. Ini Alkitab yang bilang. Saya ngomongnya ada data, saudara. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi. Melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaling. Lihat. Alkitab yang bilang. Kenapa saudara begini? Malam tidur lat. Bikin apa? Main game. Main game sampai jam 3. Mau jadi apa? Tapi yang cewek-cewek biasanya, ini yang saya tahu. Saya ini pemimpin youth. Jadi saya tahu. Mereka tuh suka nonton film Korea. Sampai pagi menangis di hampir siang datang kantor muka babangka kira laki puku, bukan, nonton film Korea. Kita juga pusing, tapi itu yang terjadi saudara. Karena adik-adik saya di gereja itu banyak yang kerja di bank juga saudara ya. Jadi saya tahu mereka tuh kerja di bank, begitu pulang sudah malam, tapi nonton film Korea. Start mulai jam 1. Habis jam 5 mandi, jam 6 pergi kantor. Mau jadi apa saudara? Tak salah hitung uang, tak salah, pokoknya parah saudara. Muka babangka dia senyum di muka tetap bangka ya karena tidak tidur. Ya saya berharap jangan begitu. Kerja dengan segenap hati, bukan setengah hati. Orang yang kerja dengan segenap hati, kerja tuh semangat, bukan pemalas. Yang berikut, kerja mesti jujur. Amin. Orang yang kerja dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, dia kerja pasti jujur, bukan kerja yang tidak jujur. Kan banyak orang kan yang hari-hari ini kita dapati cara kerja mereka, cara kerja yang tidak jujur. Tujuannya kalau kerja tidak jujur dapat keuntungan. Saya berharap kita semua jangan begitu Bapak Ibu. Ini saya omong saja saudara apa adanya. Karena memang banyak yang terjadi begitu toh di bank-bank, di kantor-kantor, makan doi dan itu kan banyak saudara. Saya berharap kita tidak seperti itu. Hati kita tidak terpikat dengan uang. Amin kok. Hati kita tidak boleh terpikat dengan uang. Oh itu bahaya saudara. Makanya kita perlu tertanam sungguh-sungguh dalam Tuhan, mencintai Tuhan sungguh-sungguh, mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, hidup dalam firman sungguh-sungguh, supaya saudara-saudara betul-betul kita jadi orang yang dalam pekerjaan kita bekerja dengan jujur, bukan tipu. Kan banyak orang yang supaya dapat untung besar ya tipu. Tapi kan kasihan saudara. Saudara dapat uang banyak dari hasil tipu, tapi hasil tipu itu saudara bawa pulang di rumah, lalu kasih makan suamimu, kasih makan istrimu, lalu kasih makan anakmu. Lalu kalau sakit kanker baru lu baterai, Tuhan kenapa begini? Kenapa begini apa? Lu makan doi mah. Nah begitu. Omong ini lurus saja saudara. Sekarang di Kupang aja omong bikin manis-manis. Pendeta kalau bikin terlalu manis-manis jemaat mengerti. Omong itu langsung to the point supaya mengerti. Karena banyak yang begitu, kerja tidak jujur. Kita mau khawatir apa dalam ini hidup? Tuhan pelihara kita. Amin Bapak Ibu. Kok janjinya jelas, mau khawatir bikin apa? Alkitab bilang begini, burung di udara saja dia pelihara. Nah, apalagi saya dan saudara dia tidak pelihara. Bagaimana Bapak Ibu? Amin. Dia desain kita untuk kita ada
Tidak mungkin dia biarkan kita jalan sendiri, tidak mungkin. Makanya Ibrani 13 ayat yang kelima bilang begini, ya, itu janji Tuhan kepada setiap kita, berlaku kepada setiap kita orang percaya, bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Yang janji tidak meninggalkan kita ini bukan manusia, saudara. Kadang-kadang pacar kita, bagi yang belum menikah, yang masih pacaran, kadang-kadang dia janji lain, dia bikin lain, saudara. Bahkan ada suami yang janji lain, bikin lain. Ada istri yang janji lain, bikin lain. Ada pimpinan yang janji lain, bikin lain. Tapi Tuhan kan beda. Dia janji apa, dia pasti lakukan itu. Dia bilang dia tidak akan meninggalkan kita, dan dia tidak akan membiarkan kita sendiri. Amin kok. Jadi jangan buat sesuatu yang pada akhirnya menyakiti Tuhan hanya untuk kaya. Kadang-kadang kita kerja tidak jujur, saudara. Kita mulai markup data dan lain sebagainya. Itu kan banyak terjadi, saudara. Tapi saya berharap kita tidak seperti itu. Apapun hasil yang kita terima dari pekerjaan kita, meskipun sedikit, tapi lebih baik sedikit dari hasil jujur daripada banyak tapi dari hasil kotor. Amin kok, saudara. Amsal 10 ayat 2 dan ayat yang ketiga bilang begini, harta benda yang didapatkan atau diperoleh dengan cara-cara yang tidak benar, Alkitab bilang tidak berguna. Tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Tapi ayat yang ketiga lagi dia bilang begini, Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Jadi percayalah Bapak Ibu, kalau kita kerja sungguh-sungguh, saudara, ya, kita kerja jujur, tulus seperti untuk Tuhan, Tuhan pelihara kita. Tidak mungkin Tuhan meninggalkan setiap kita, saudara, ya. Karena memang untuk masalah uang ini bahaya, saudara, sangat bahaya. Ini kasus Pertamina yang begitu merugikan uang negara dengan begitu besar. Semua tentang uang. Makanya hati-hati, saudara. Lebih baik kita cinta Tuhan sungguh-sungguh, cinta Tuhan sungguh-sungguh, supaya Tuhan betul-betul menolong kita, ya, menguatkan kita, ya, supaya kita tidak melangkah salah dalam ini hidup. Kalau cinta uang lebih bahaya, karena 1 Timotius 6 ayat 10 bilang begini, akar segala kejahatan itu cinta uang. 1 Timotius 6 ayat 10, saudara boleh catat, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Sebab oleh memburu uang beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saya suka di sini biar kerjanya luar biasa, ya, padat sekali, sibuk sekali, tapi ada ibadah bulanan. Itu luar biasa. Itu baru benar, saudara. Kan ada orang yang kerja sampai lupa Tuhan. Wih, boleh itu, Tuhan marah tuh, saudara. Karena Ibrani 10 itu prima bilang, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Nah, bayangkan kita kerja ini sampai hari Minggu, mau jadi apa? Hari Sabtu juga harusnya libur, saudara. Yang keluar kerja terus. Ya memang kadang-kadang di bank tuh ada di bulan-bulan tertentu, di akhir bulan toh, tahu juga, saudara, bukan bisa tahu. Di akhir bulan itu kan biasa sibuk toh. Tapi maksudnya begini, ya sudah, kalau memang kerja di hari Sabtu, kerja sungguh-sungguh. Besok tuh kan gereja, tolong kok gereja. Ada orang yang kerja terus cari uang sampai akhirnya menyimpang tuh. Kok di otak hanya doi, nah, di hati hanya doi sana. Susana Tuhan le. Nah kalau Tuhan susana di hati, di otak, mau apa yang ada? Ya pasti hal-hal kotor satu yang ada di hati dan di otak nih, saudara. Saya berharap di Bank Mandiri jangan begitu. Amin, saudara. Kerja sungguh-sungguh total, tapi ingat Tuhan. Ya, harus begitu. Yang berikut, orang yang jadi berkat, ya, berdampak di dalam pekerjaannya, memang salah satu yang dia harus tunjukkan adalah harus hormat pemimpin. Karena banyak orang yang saya lihat juga tidak hormat pemimpin. Besok-besok itu kan, kalau pekerjaan saudara kan bisa jadi saudara diangkat kan. Hari ini mungkin saudara bawahan, tapi kalau saudara kerja sungguh-sungguh, ya total dalam bekerja, jujur, tulus, ya ingat Tuhan, cinta Tuhan, pasti tentu Tuhan angkat saudara, toh ya suatu saat saudara akan jadi pemimpin. Nah, kalau sekarang ini saudara belum jadi pemimpin, toh masih karyawan biasa, belajar untuk hormat pemimpin. Karena banyak orang yang dalam dunia kerja tidak jadi berkat, saudara, tidak jadi berkat di dunia kerja, tidak pernah hormat pemimpin. Yang ada malah dia gosip pimpinan pun nama di teman-teman yang lain. Jadi orang bikin kelompok sendiri kok bagosip bab tua, mam tua, indong nih. Taruh pekerja begitu, jangan begitu, saudara. Masalahnya begini, bos tidak tahu, pimpinan tidak tahu, tapi Tuhan tuh tahu. Kalau saudara baca Yeremia 17 ayat 10, dia bilang begini, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menyelidiki batin. Tuhan tuh yang tahu isi hati. Tuhan yang paling tahu apa yang ada di dalam hatimu. Amin, saudara. Kita bisa sembunyikan rahasia dari istri, suami, pimpinan, don't tahu.
Tapi bagaimana mungkin Anda bisa sembunyikan dari Tuhan? Kan tidak mungkin. Dia tahu semua. Amin. Saudara. Jadi mari kita belajar jadi orang yang hormat pimpinan. Karena itu yang Tuhan mau. Efesus pasal 6 ayat 5 sampai ayat 9 bilang begini. Ya, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar. Maksudnya penuh hormat, ya, tapi dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Kita taat kepada pimpinan, kita hormat pimpinan kita melakukannya seperti kita melakukan untuk Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Karena banyak di dunia kerja, ya, entah di kantor-kantor, di bank-bank, ada orang-orang yang tidak hormat pimpinan. Itu banyak, saudara. Tuhan tidak mau hormat pimpinan. Hormat tidak ada limit. Kalau bicara hormat tidak ada limit. Memang taat itu ada limit. Kalau pimpinannya ajar saudara kerja yang jelek, kotor, Anda tidak boleh ikut. Hormat selalu hormat, tapi taat tidak boleh. Tidak boleh ikut dia, karena yang dia suruh itu salah. Tapi kalau dia punya perintah itu perintah yang benar, bukan perintah kotor, ya lakukan dengan sungguh-sungguh. Memang kita harus hormat pimpinan. Kita memang mesti taat pimpinan seperti kita taat kepada Kristus. Lalu ayat yang ke-6 bilang begini, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Jangan hanya di hadapan mereka saja. Memang ada orang yang kerja pencuri tulang, ada pimpinan berdiri semangat. Tidak ada tuh, dia yang jadi pimpinan. Tidak boleh begitu ya saudara. Makanya Alkitab bilang jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang. Dongson ada pun saudara tetap kerja total sebagai bentuk penghormatan saudara terhadap pimpinan saudara, ya. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Tuhan itu adil loh saudara. Tuhan itu penuh kasih. Kalau kita lakukan segala sesuatu sungguh-sungguh untuk Tuhan, selalu ada berkat yang disediakan untuk saya dan saudara, ya. Tapi di ayat 9 juga perlu diperhatikan. Kalau saya bilang di poin 4 bahwa kita harus hormat pimpinan, tapi pimpinan pun harus hormat. Jadi saling menghormati satu dengan yang lain, ya. Ini saya omong ada datanya. Kita hormat pimpinan, pimpinan juga harus hormat. Karena ayat 9 bilang begini, dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga, dan ia tidak memandang muka. Nah, ada orang yang memang begitu. Ada pimpinan-pimpinan yang tidak takut Tuhan yang model begitu. Tuhan angkat dia jadi pimpinan, dia pakai dia punya kuasa, otoritas itu untuk memberi ancaman kepada orang-orang yang dia pimpin. Jangan begitu. Ini ayat jelas. Tadi di ayat 5 bilang, ketong yang karyawan hormat pimpinan. Tapi di ayat 9, pimpinan juga hormat karyawan. Kalau ini dilakukan di kantor ini, Bank Mandiri akan semakin diberkati. Amin. Karena ada unity, ada kesatuan yang luar biasa, saling menghormati satu dengan yang lain. Itu luar biasa, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan. Jadi, ini menjadi bagian penting bagi kita untuk kita perhatikan bersama-sama. Kita diutus, ya, di sini, ya, untuk tujuan Tuhan, yaitu, saudara, menjadi berkat, ya, menunjukkan buah, saudara. Dan kalau kita baca lanjutan dari ayat ini dikatakan bahwa buahmu itu tetap, bukan hanya 1 minggu saja jadi berkat, hanya 1 minggu saja, bukan. Kita bilang hendaklah buahmu itu tetap, ya, bukan hanya 1-2 hari, jangka panjang itu ada, saudara, ya. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Nah, yang terakhir sekarang pertanyaannya, bagaimana agar kehidupan orang Kristen, ya, betul-betul bisa menjadi berkat? Bagaimana kehidupan orang Kristen bisa berbuah? Ya, di ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5 dari Yohanes 15 di sini dikatakan begini. Yohanes 15 ayat 4 dan ayat yang ke-5, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak bisa berbuah, ya, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, kata Yesus, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita hanya bisa menjadi berkat, saudara, kalau kita di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Kita akan bisa menjadi berkat di
kantor kita, di dalam rumah tangga kita, di mana saja Tuhan tempatkan kita, kita pasti jadi berkat. Dan segala kemuliaan tentu hanya bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sebagai ayat yang terakhir. Kita baca Roma 11 ayat yang ke-36. Sebagai penutup dikatakan begini, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Di ayat 36 ini mematahkan setiap kesombongan kita. Kenapa saya katakan demikian? Karena tidak ada sedikit pun dikatakan di sini untuk kita. Tidak ada. Sebab segala sesuatu dari Dia, dari Tuhan, oleh Tuhan, kepada Tuhan, bagi Tuhan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di kalimat awal ini menarik, dia bilang begini, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia. Dari Dia dan oleh Dia itu bicara tentang sumber atau pusat. Amin, saudara. Dia sumber kekuatan, dia sumber nafas hidup, dia sumber berkat, dia sumber segala-galanya. Kalau memang dia sumber segala-galanya, maka kita sebagai manusia yang telah diberikan sesuatu yang luar biasa, berkat-berkat yang luar biasa dalam hidup kita, kita harus menggunakannya atau memakainya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Demikian khotbah saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.